Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami di Lembu Kamandanu. Baik, sebelumnya menyapa dulu sahabat ternak seluruh Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, tentunya subscribernya Lembu Kamandanu. Baik teman-teman, kita sekarang menurunkan 36 ekor sapi super dan kebetulan juga kita kedatangan tamu dari Bogor teman-teman. Baik, seperti apa kelanjutannya? Simak videonya. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Lembu Kamandanu. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Salam semangat tanpa batas. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat konten. Kita mendatangkan sekitar 38 ekor sapi atau pedet, itu bibitan super, banyak yang super, jadi nanti bisa dipilih-pilih, akan kita review juga. Dan sangat kebetulan sekali kita hari ini kedatangan tamu dari Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat kita akan bincang-bincang kenapa dari Bogor, Jawa Barat itu beli sapi jauh-jauh dari Boyolali. Terus belinya sapi kebanyakan limosin yang dipilih sama Brangus. Nanti akan kita bincang-bincang dan kita akan tukar pengalaman sama Bapak Hendrik yang dari Bogor. Bagaimana kisah selanjutnya teman-teman? Jangan kemana-mana, tetap pandangi terus setelah yang satu ini. Nah baik teman-teman, ini sapi-sapi yang telah dibeli oleh beliau. Ini kita lihat satu persatu. Ini udah agak gede ya ini teman-teman. Kalau yang ini yang Brangus nih, kecil, masih kecil. Ini Brangus, ini ada limosin lagi. Ini juga limosin. Ini juga limosin. Dan terakhir ini juga limosin juga, Red Bull yang ini teman-teman. Nah, kita nanti bakalan tanya-tanya sekalian nih dengan harga berapa dan kita langsung aja bertanya-tanya di sana sama beliau. Oke, check it out. Baik teman-teman, di sini udah ada Mas Di. Halo Mas Di, apa kabar Mas Di? Halo, kabar baik ya Mas tentunya. Ini kita langsung saja, di depan kita sudah ada, atau di samping kita sudah ada Bapak Hendrik yang dari Bogor. Rencana mau ambil sekitar mungkin 7 ekor dulu, dan besok kalau ada lagi karena mau cari Brangus juga Mas, dan sapi yang agak kecil yang sekitar umur 1 bulan 2 bulan. Nanti kalau misalkan dapat ya sekitar mungkin 10 ekor ya Pak Hendrik. Selamat sore Bapak Hendrik. Ini kita akan sharing-sharing, tukar pengalaman, tukar ilmu di sini ya Pak ya, di channel Lembu Kamandanu. Ini pertanyaan kita yang pertama itu Pak, kenapa Bapak Hendrik itu jauh-jauh dari Bogor ambil sapi ke Jawa Tengah Pak? Jelas kalau menurut saya sapi kualitas di sini lebih bagus, setahu saya lebih bagus daripada terutama yang ada di sekitar wilayah Bogor. Karena lebih kecil itu di wilayah Parung. Oh gitu. Jadi untuk kualitas dulu ya Pak, nomor satu untuk kualitas itu lebih, menurut Bapak Hendrik, menurut versi Bapak Hendrik itu lebih unggul yang dari Jawa Tengah ya Pak? Betul. Lebih unggul yang dari Jawa Tengah. Dan ini Pak, untuk apa ya, untuk pemeliharaan nanti kira-kira Bapak Hendrik ini mau di pol atau jangka pendek atau jangka menengah Pak? Mau bikin sampai besar. Jangka Sampai panjang besar ya Pak. Pak? Berarti jangka panjang, sampai siap potong, sampai sampai siap apa ya Pak? Istilahnya sampai sepuasnya Pak Hendrik mau pelihara. Karena tadi kita sempat bincang-bincang, Bapak Hendrik ini kebetulan juga ngeransum sendiri, bikin konsentrat sendiri, juga bikin ada pabrik tahunya juga ya Pak? Iya Pak. Jadi keuntungan Bapak Hendrik ini mempunyai ampas tahu teman-teman. Jadi untuk makanannya ini nggak khawatir kalau Bapak Hendrik nggak mungkin kehabisan. Jadi nanti untuk penggemukan ini memang dibutuhkan protein yang sangat harus cukup, maksud kita nutrisinya itu harus cukup. Dan nanti biar dijelaskan oleh Bapak Hendrik, karena Bapak Hendrik ini termasuk pengalaman juga teman-teman.
dulu pernah pelihara sapi juga pernah gagal. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah takut untuk gagal ya Pak Hendrik. Betul. Nanti biar dijelaskan sama Bapak Hendrik perjalanannya. Monggo silahkan Bapak Hendrik. Ya, kalau bilang masalah gagal, saya pun pernah mengalami gagal. Tapi kalau kita justru itu saya anggap sebagai suatu pembelajaran. Ya, jadi berhasil itu awalnya dari gagal ya Harus, Pak? pasti ada. Ya. Kalau kita takut mencoba sesuatu hal apapun, kita tidak akan berhasil. Betul. Kita harus berani, tapi berani mencoba tentu dengan semua sudah ada suatu pertimbangan masing-masing Pak ya. Dengan untuk milih sapi sendiri, menurut saya lebih bagus kita memilih yang kualitasnya sekalian bagus daripada yang biasa. Cuma sekedar sapi. Oh gitu. Ya. Ya. Akhirnya nanti mungkin kalau yang biasa-biasa mungkin lebih murah Pak ya. Ya. Kalau yang mahal ya, bagus tentu mahal. Ya betul. Tapi ya, nah, tapi mahal kan belum tentu jadi mahal. Yang murah pun belum tentu murah. Yang Betul. murah bisa jadi murahan. Ya betul. Ya Pak ya. Ya. Nah, itu. Terus Jadi nomor satu kualitas dulu. kualitas Pak. dulu. Ya, kualitas Nah, harus terus diutamakan. terus kalau nyarap namanya makhluk hidup juga saya perhatiin, selain dia butuh pakannya, nutrisinya, dia juga soalnya butuh suatu Kasih sayang. perhatian. Betul, perhatian. Ya, kalau kita bisa merhatiin betul-betul, saya yakin pertumbuhannya bisa bagus. Ya. Namanya makhluk hidup Pak ya. Betul. Jadi rasa cinta, rasa perhatian kita itu nanti energi kita Pak, nanti akan kita kasihkan ke sapi, sapi itu akan ngasih energi ke kita balik ya Pak ya. Betul. Jadi itu pengalaman dari Bapak Hendrik teman-teman. Jadi dulu pernah mengalami gagal, nggak usah takut, itu pesan dari Bapak Hendrik. Dan sapi itu butuh perhatian. Jadi nggak cuman butuh hidup itu enggak. Jadi gini teman-teman, untuk sapi sendiri, pelihara sapi itu nggak butuh hidup, tapi butuh perhatian nomor satu dan nutrisi yang cukup. Betul kayak gitu Pak Betul. Hendrik? Tidak bedanya kan namanya semua makhluk hidup ya. Iya. Baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Bukan cuma sekedar dikasih makan, minum, nah, tapi harus ada perhatian. Harus ada perhatian. Dia pasti akan tumbuh lebih bagus. Oh iya. Dengan sendiri kita juga ada perhatian, pasti setiap kali ada masalah di sapi pun kita akan langsung bisa tanganin. Oh gitu Iya, ya. Pak, ya. Dan dulu ini Bapak Hendrik kayaknya itu belajarnya secara otodidak ya Pak ya. Betul. Jadi untuk menuju ke level sukses itu memang butuh proses yang agak lama. Beda kalau nanti ada mentornya ya Pak Hendrik. Iya. Kalau ada mentor, minimal kita harus memang ada mentor. Yang pertama kita cari ilmunya dulu teman-teman kalau memang pengen usaha sapi. Jadi kita nanti nggak asal-asalan langsung beli sapi, nggak tahu sapi ini harus gimana, harus diapain, itu nanti itu yang langkah-langkah yang salah. Jadi kita harus cari ilmunya dulu nomor satu, yang dua cari mentor yang tepat. Betul. Seperti Bapak Hendrik sendiri ini sudah mengalami dari kelas yang biasa sampai kelas yang bagus sudah dialami semua untuk cara-cara beternak ya Pak ya. Dan ini Pak, untuk pemberian nutrisinya sendiri Bapak Hendrik ini kira-kira dikasih apa aja Pak biar sapi itu bisa gemuk, karena Bapak Hendrik kan juga punya sapi yang mencapai bobot 1 ton lebih ya Pak. Untuk nutrisinya Pak, coba nanti di-share ke teman-teman. Selain ampas tahu, kita ada berikan juga konsentrat. Konsentrat ransunten sendiri tadi ya Pak? Iya Pak. Ya. Kita ada ngeracik sendiri. Yang penting nutrisinya harus seimbang. Harus seimbang nutrisinya. Terus Ya. kalau cuma ampas tahu, memang kalau ampas tahu itu sapi cenderung kelihatan lebih cepat Ya. besar ya. Hanya begitu ampas tahunya Telat. dia susut. Oh langsung susut cepat. Dan untuk mengembalikan Itu butuh cukup waktu, lama. cukup Ya. lama. Ya. Nah, kalau konsentrat itu lebih padat bagus dan kualitas daging Ya, lebih bagus. Lebih bagus. Dia kalau ampas tahu murni kelihatan itu kadar lemaknya lebih tinggi. Iya. Oh. Jadi memang harus dicampur sama konsentrat tadi ya Pak Betul. ya. Itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti susut tadi ya Pak. Betul, ya? Pak. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau ditambahkan buat teman-teman semua biar atau memotivasi peternak sapi khususnya pemula Pak. Ternak sapi itu sebenarnya suatu usaha yang cukup menguntungkan, apalagi di
negara kita ini kan sebenarnya sapi itu masih sangat-sangat kurang ya. Betul, masih kurang Kalau banget. bukan sebenarnya dari yang pada muda-muda itu yang pada bergerak untuk memajukan dunia peternakan khususnya sapi yang selama ini kita masih tergantung dengan impor. Betul, J. Ya kan? Itu kalau tidak dari sekarang siapa lagi? Betul, Pak. J. Iya kan? Dan itu sebenarnya kalau dan saya kebetulan berhubungan kadang dengan beberapa orang teman yang memang di lingkungan di peternakan sapi, terutama ada di beberapa feedlot itu. Kalau tidak ada sapi impor lagi ya kemungkinan kita orang Indonesia ini bisa tidak makan sapi lagi. Iya, iya, betul. Kekurangan, Pak. sangat Iya, betul. kekurangan. Jadi saya rasa itu sekarang dah mungkin waktunya untuk diberdayakan dah para petani, terutama yang masih kaum muda ini supaya lebih ke depan, lebih maju, dan tentu juga kan berharap juga mesti seperti Bapak katakan tadi harus ada mentornya Pak ya. Ya, Pertama betul. juga bimbingan dari para penyuluh lapangan itu supaya lebih banyak proaktif ke Ya. para petani. Ya. Biar peternakan itu semakin semakin Ya, maju. semakin maju. Sebenarnya kan dengan kita impor sapi itu aja sebenarnya kan banyak potensi yang hilang dengan Iya, percuma, betul, sehingga betul. juga kan devisa negara juga keluar. Iya. Kenapa tidak dikembangin di dalam Iya, negeri betul. sendiri? Ya, jadi Padahal kan potensi lahan kita bisa dibilang ini kan cukup banyak. Cukup, Pak. betul, betul, Pak. banyak, Cukup banyak, betul. berlimpah. ya tinggal kita aja yang mau memanfaatin ya Betul, Pak. Kita Pak. yang muda, marilah teman-teman kita bergerak ke peternakan karena di peternakan sapi itu masih ada peluang sangat besar, Besar ya, Pak. sekali. Sangat besar untuk memajukan peternakan sapi biar Indonesia itu nggak impor Tidak daging tergantung, lagi. Ya, tidak tergantung. tidak tergantung sama daging lagi. Dan ini Bapak Hendrik ini walaupun Nyon Sewu usianya berapa Pak? Saya sih udah 50. Udah 50-an, ini tetap belajar teman-teman. Jadi memang belajar itu nggak ada batasnya. Tidak ada Seperti moto kita itu semangat belajar tanpa batas. Jadi belajar itu nggak ada habisnya teman-teman. Jadi kita selalu pengen cari ilmu dan selalu pengen cari yang pengen lebih tahu lagi ya Pak ya. Betul. Biar kita itu bisa mencapai sampai level tertinggi, tapi nggak ada batasnya teman-teman. Tidak ada Ya. kata terlambat Dan itu tidak ada kata terlambat, Tidak ada, itu teman-teman. tidak Nah, ada. jadi dan kita tidak boleh cepat selalu berpuas puas diri. ya betul. Kita harus selalu mau menggali potensi-potensi, mungkin mencari dengan para seperti halnya saya Pak ya. Iya. Asal-usulnya saya kadang-kadang kalau lagi pas ke Jawa beli sapi, kadang-kadang saya sengaja luangkan waktu untuk maupun datang belajar Iya. kepada peternak-peternak di kampung. Bagaimana sih caranya bikin sapi Iya supaya betul. gemuk begini? Iya betul. Kok saya lihat kalau di khususnya di sekitar wilayah farm itu kok sapi itu jarang yang Iya. kita bisa lihat yang gemuk seperti yang di Jawa. Nah, Iya. itu Pak, saya banyak belajar. Ya, jadi itu mungkin yang tidak didapatkan di sekolah. Tidak ada, Pak. tidak ada. Jadi belajar secara langsung, kita terjun ke lapangan langsung, melihat langsung dari petani yang bisa menghasilkan sapi-sapi super gitu ya Betul. Pak. Itu termasuk mencari ilmu dengan mudah seperti itu teman. Dan sekarang cukup mudah juga karena sekarang media sosial itu sangat membantu. Bisa lihat di channel-channel YouTube ya Pak ya. Betul, saya pun banyak belajar. Iya, Saya banyak belajar dari YouTube, banyak belajar. Jadi Bapak Hendrik ini juga banyak belajar dari YouTube dan menurut saya Bapak Hendrik ini sangat berpengalaman karena jam terbangnya juga sangat tinggi teman-teman. Tapi Bapak Hendrik ini tidak merasa cepat puas. Jadi pengen belajar dan belajar terus tanpa batas gitu teman-teman. Karena Ya. seiring juga dengan perubahan iklim yang mungkin sekian tahun yang lalu biar dengan perlakuan ala kadar mungkin sapi udah bisa tumbuh dengan baik Pak ya. Iya. Kalau sekarang kan dengan adanya nih pemanasan ini itu kelihatannya ada berpengaruh. Kita suka gitu. tidak suka ada tetap pengaruh, maka Tetap kita berpengaruh. harus tetap siasatin. Oh ini Oh. perlu bagaimana lagi, Iya, bagaimana iya. lagi. Ya, berarti intinya tadi kita harus cari terobosan baru, kita harus selalu berinovasi ya Pak. Betul, Ya? Pak. Selalu berinovasi, kita harus selalu belajar itu yang paling penting teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari Bapak Hendrik ini pokoknya cari ilmu terus teman-teman untuk biar apa ya?
peternakan sapi Indonesia itu semakin maju, semakin berkembang, begitu teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Gini Pak Hendrik, kita pertanyaan yang terakhir untuk masalah pengobatan Pak Hendrik. Ini obat apa saja yang harus selalu tersedia di dalam kandang? Nah, kalau itu yang paling sering dialami itu sering kejadian kadang-kadang kan ada sapi yang kembung. Ya, kembung. Sebenarnya kita juga sedikit banyak harus ngerti dah. Ya. Bagaimana penanganannya secara tradisional maupun yang udah mungkin lebih modern Pak, yang mungkin Ya. ada obat atau apa yang kita berikan. Terus karena kita juga di samping itu mungkin pemberian pakannya, nutrisinya, vitaminnya apa semua harus diperhatikan dengan jangan lupa juga berikan selalu obat cacing. Obat cacing. Karena kalau cacing yang berkembang dalam perut, otomatis kan apa yang dia makan tidak semuanya bagi dia. Ya, itu kan dimakan sebagian dimakan dengan sama cacing. cacing ya Pak. Nah, itu Ya. parasitnya harus Itu harus diperhatikan ya Pak ya. Betul. Itu harus diperhatikan Betul. karena parasit dalam tubuh itu kalau kita kasih nutrisi sebagus-bagusnya nutrisi selama masih ada parasit itu bisa. sapi untuk perkembangannya kurang ya Pak ya. Nah, Karena dimakan oleh teman-teman. cacing itu. Karena dimakan sama parasitnya itu atau cacingnya itu teman-teman. Terus untuk mungkin kadang-kadang kan ada sapi juga yang Demam Pak, biasanya demam ya. Ya mungkin sebenarnya kita tidak usah terlalu panik juga Pak ya. Ya, begitu sapi demam kita nggak usah panik ya Pak. Mesti kita tenang, Ya. sehingga dengan tenang kita bisa mengambil suatu keputusan. Oh, saya berikan ini yang Oh, terbaik. gitu, Tapi ya. kalau kita sudah panik duluan, ya mungkin hasilnya bisa Ya, betul, tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat Kalau saya sasaran. pun pernah ngalamin Ya. suatu kejadian sapi saya sampai awal-awalnya sampai rubuh. Oh, sampai rubuh. Pernah, Oh, pernah bukan iya. tidak pernah dari situ saya belajar nah, suka cari tahu dari orang-orang lagi apa gitu sama mungkin pemberian Mineral. mineral sama itu semacam probiotik. Oh, Untuk probiotik. supaya ususnya itu kan lebih sehat Pak Ya, ya. Otomatis ya. dia sehat ususnya pasti pencernaan jauh lebih Lancar bagus juga ya, Pak, dia ya? tumbuhnya bisa lebih maksimal. Oh ya, berarti intinya tadi yang diperhatikan itu bukan masalah nutrisi tentang protein aja ya Pak ya. Ya. Kebanyakan petani kan salahnya di situ. Yang diperhatikan itu masalah nutrisi atau proteinnya yang diperbanyak, tapi untuk masalah mineralnya, Tidak diperhatiin. untuk masalah obat cacing itu kurang diperhatikan dan untuk probiotik kurang diperhatikan ya Pak ya. Jadi itu teman-teman Satu bisa- lagi nitip mas, Ya. kebersihan kandang. Betul, Itu ya. harus bersih. Itu harus bersih. Seperti Pak Hendrik ini Nah, contoh. pelihara Nah, satu hari berapa kali Pak untuk dua kali saya dua mandi kali untuk sehari Pak. pembersihan kandang. Sama Mas Bagas saja biasanya 1 kali mandinya. Ini orangnya. Nah, saya pikir lagi begini Pak, contoh aja ke kita Ya. ke manusia. Kalau kita badan bersih, habis mandi apa semua kan segar Pak ya, Ya. pasti nafsu makan kita Nafsu lebih makan bagus. lahap, betul. Saya rasa Di sapi juga Sapi sama pun ya Pak. Ya? demikian. Dirasakan demikian. Betul. Betul. Itu mungkin ada lagi Pak Hendrik. Mungkin itu semoga ilmu dari Bapak Hendrik, bincang-bincang kita, sharing kita tentang dunia peternakan semoga bermanfaat buat teman-teman semua peternak sapi seluruh Indonesia, khususnya subscribernya Lembu Kamandanu. Semoga ilmu Bapak Hendrik ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru dan agar channel Lembu Kamandanu semakin berkembang. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas